perkenalkan, nama saya Laura Wulan Singal, nomor absen 4. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai metode memasak. Kita lihat ini adalah metode memasak. Makanan dapat dimasak melalui beberapa cara atau metode. Di dalam pengolahan makanan Eropa, perbedaan pokok pengolahan atau memasak makanan ini disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, pertama, keadaan bahan makanan yang akan dimasak, dan yang kedua, hasil atau makanan yang akan dibuat. Kemudian cara memasak yang berbeda itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada cooking by moist heat, A. Boiling, B. Simmering, C. Poaching, D. Stewing, E. Braising, F. Steaming, and G. Blanching. Lalu yang kedua ada cooking by dry heat, A. Grilling, B. Roasting, C. Baking, D. Deep frying, E. Shallow frying, F. Blanching. And yang ketiga cooking by combination method, A. Pot roasting, B. X-ray cooking, C. Microwave oven. C. Microwave cooking. Lanjut, yang pertama cooking by moist heat, bagian A, boiling atau merebus. Boiling atau merebus ialah memasak makanan di dalam air mendidih yang jumlahnya dalam volume lebih banyak daripada makanan yang dimasak, sehingga makanan yang dimasak dapat terendam seluruhnya di dalam air yang sedang dipergunakan memasak. Selama proses memasak, timbul gelembung-gelembung air dari dasar permukaan air dan memecah di permukaan air. Gelembung-gelembung ini bergerak sangat cepat sehingga disebut quick bubbling, dan inilah ciri khas boiling. Tetapi bila gelembung-gelembung air ini bergerak sangat lamban dan tidak memecah di permukaan air, maka gelembung ini disebut slow bubbling. Proses memasak ini tidak lagi disebut boiling, tetapi simmering. Dalam proses simmering, sebagian gelembung-gelembung air memecah dalam perjalanan dan sebagian lagi memecah di permukaan air. Dengan demikian, temperatur air dapat diperkirakan berada di bawah titik didih atau sekitar 95 derajat Celcius. Lanjut, B. Simmering. Proses simmering hampir sama dengan proses boiling, yaitu merebus makanan dalam air yang jumlahnya dalam volume lebih banyak daripada barang. Perbedaannya hanya terletak pada tingkat gelombang air. Pada proses simmering, gelembung air yang timbul dari dasar air bergerak ke tasa dengan perlahan dan memecah sebelum mencapai permukaan air. Kemudian C. Poaching. Poaching mempunyai proses yang sama dengan simmering, yaitu merebus makanan dalam air yang jumlahnya lebih banyak dalam volume daripada jumlah makanan. Gelembung air juga tidak menggelegak, tetapi bergerak perlahan-lahan, yang bisa disebut slow bubbling, sehingga gelembung air tidak memecah di permukaan air, tetapi di bawah permukaan air temperatur air berkisar di antara 90 derajat hingga 95 derajat Celcius. Istilah poaching hanyalah berlaku untuk bahan makanan yang teksturnya lembut seperti telur atau egg, ikan, fish, dan buah-buahan, fruit, yang sebenarnya dimasak dengan simmering. Dengan demikian, telur yang dimasak dengan proses simmering tidak disebut simmered egg, tetapi poached egg. Lanjut, D. Stewing. Stewing berarti merebus makanan dalam air yang jumlahnya dalam volume hampir sama dengan jumlah barang yang direbus. Cairan yang dipergunakan maksimum hampir menutup setengah dari barang atau makanan yang direbus. Cairan yang dipergunakan biasanya kaldu ataupun saus. Makanan yang dimasak melalui proses ini biasanya adalah bahan makanan yang tekstur. Kemudian bagian E, braising. Braising berarti merebus makanan dalam cairan yang jumlahnya dalam volume lebih sedikit daripada barang yang sedang direbus. Cairan di mana makanan itu direbus mungkin menutupi hanya setengah dari makanan tersebut. Melalui proses braising, maka daging akan diproses perlahan-lahan dalam cairan yang pekat dan panas yang cukup tinggi karena dilakukan di dalam alat yang dapat ditutup rapat. Lalu kemudian F. Steaming.
Steaming atau mengukus ialah memasak makanan dengan mempergunakan uap air panas atau steam. Uap air panas yang dipergunakan mungkin dengan tekanan biasa seperti tombolnya. Uap air pada waktu perebusan tetapi mungkin juga mempunyai tekanan yang agak tinggi karena mempergunakan alat tertentu yang tertutup rapat. High pressure steamer. Tekanan uap air panas akan bertambah tinggi bila terjadi di tempat yang tertutup rapat, misalnya pada rice cooker, steamer, steam oven, dan lain-lain. Kemudian G, blanching. Blanching atau blansir sebenarnya tidak bertujuan untuk membuat makanan itu menjadi masak betul, dan blanching tidak dapat dilakukan pada air atau match heat, tapi juga pada minyak mendidih atau deep frying. Dan 2, cooking bete dry heat. Grilling atau memanggang. Grilling ialah memasak dengan panas radiasi yang tinggi dan langsung. Sumber panas biasanya berada di bawah makanan yang sedang dimasak, atau panas berasal dari bawah makanan yang sedang dimasak, maka proses memasak demikian disebut gratining. Inilah grilling banyak dikenal di Eropa, sedangkan di Amerika istilah ini lebih dikenal dengan istilah broiling untuk menunjukkan proses memasak yang sama. B. Roasting. Roasting ialah memasak makanan dengan panas yang berasal dari segala jurusan, biasanya dilakukan di dalam oven, dan sewaktu-waktu makanan tersebut disiram dengan minyak panas untuk mengembalikan kelembaban makanan tersebut. Proses penyiram dengan minyak panas ini disebut basting process. C. Baking. Baking adalah memasak makanan di dalam oven tanpa disiram-siram dengan minyak panas selama proses memasak tanpa basting process. Kelembaban makanan tersebut sangat tergantung pada tingkat kelembaban asal yang dimiliki oleh bahan makanan tersebut. Istilah bakingan ini tidak populer untuk menyatakan proses memasak meat atau daging dan poultry atau unggas. D. Deep frying. Deep frying ialah memasak atau menggoreng makanan dengan mempergunakan minyak yang lebih banyak atau dalam volume daripada makanan yang dimasak sehingga makanan seluruhnya dapat terendam di dalam minyak. E. Shallow frying atau sauteing. Shallow frying disebut juga pan frying, disebut juga sauteing, ialah menggoreng makanan dengan mempergunakan minyak sedikit dalam volume daripada makanan yang digoreng dan makanan tidak tertutup seluruhnya oleh minyak. F. Blanching. Blanching sebagai suatu proses memasak dengan tujuan bukan memasak makanan hingga matang atau masak. Blanching mempunyai tujuan tertentu, seperti yang dilakukan dengan lanas basah ialah bertujuan memudahkan mengupas kulit, mencabut bulu, ataupun membunuh reaksi enzim pada bahan makanan. 3. Cooking by combination method. A. Post roasting. Di samping metode dasar seperti tersebut di atas, masih ada metode yang dipergunakan seperti pot roasting. Pot roasting adalah metode gabungan antara basting dan roasting. B. Infrared and X-ray cooking. Seiring dengan kemajuan teknologi modern sekarang ini, maka peralatan memasak juga mengalami perkembangan dan kemajuan. Sumber panas yang dulunya berbentuk api ataupun lempengan besi panas, maka kini telah dipakai sumber panas yang lain seperti 1. Sinar infrared atau ultramerah, 2. Sinar X. C. Microwave oven. Microwave oven sudah banyak dipergunakan dalam industri catering dewasa ini. Microwave oven menggunakan arus listrik dan menghasilkan getaran panas yang tinggi. Getaran panas ini dapat menusuk makanan dan bereaksi sangat cepat sekali. Makanan tidak ditunggu lama, cukup beberapa detik atau beberapa menit saja sudah mencapai tingkat kematangan. Kebaikan microwave oven: 1. Mengurangi waktu memasak. Waktu yang diperlukan hanya beberapa detik atau menit saja. 2. Dapat dipergunakan untuk memasak makanan yang masih dalam keadaan beku. 3. Mengurangi bahaya kebakaran, kecuali karena kerusakan listrik. Kekurangan microwave oven: pertama, hanya baik untuk moist heat cooking. Roasting dapat dilakukan dengan jalan memberikan warna gosong sepenuhnya dengan alat lain. 2. Tidak boleh memakai metal atau untuk memasak, karena bila dimasukkan metal ke keadaan oven, maka elemen-elemen yang ada langsung putus dan tidak berfungsi lagi. Yang ketiga, biaya perbaikan tinggi. Yang keempat, tidak cocok untuk baking. Penggunaan microwave oven: pertama, untuk memasak makanan seperti biasanya. Kedua, untuk menghangatkan kembali makanan dari keadaan beku atau dari keadaan segar tanpa proses pelembakan atau thawing.
Mungkin demikian presentasi saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.